Saudaraku, apakah Anda percaya seseorang dapat berubah? Apakah Anda percaya itu? Saya dulu tidak percaya bahwa seseorang dapat berubah. Seseorang yang penuh kebencian, yang begitu memusuhi orang lain, yang begitu dipenuhi dengan kepahitan, dendam, dan kemarahan. Dulu saya berpikir demikian. Tapi Allah buktikan pada saya itu salah. Karena Allah membuktikan hal itu salah bagi saya. Mengubah saya, wanita tersakiti, yang penuh kemarahan, yang belum mengenal Kristus, yang penuh dengan kepahitan, penuh dendam. Dia mengubahnya menjadi seseorang. Seseorang yang sepenuhnya berbeda. Hanya Yesus yang dapat melakukannya. Hanya Mesias yang dapat melakukannya. Hanya anak Allah yang hidup yang dapat melakukan itu. Dengan satu jamahan. Dengan satu jamahan, Dia dapat mengubah Anda. Seperti Dia mengubah saya. Dan saya ingin berbicara mengenai satu pria dari Alkitab. Seseorang yang adalah penggeretak, yang sangat marah dan juga benci kepada mereka yang tidak sepikiran, tidak seiman dengannya, tidak bisa bekerja seperti dirinya. Dia ingin membunuh mereka. Dia ingin melemparkan banyak tuduhan mengenai mereka dan memberikan ancaman kepada mereka. Allah menjamah dia. Kita akan berbicara mengenai Paulus hari ini. Saya akan membagikan kisah hidupnya bersama dengan kisah hidup saya jika Anda mengizinkannya. Dan bagaimana Allah dapat mengubah hidup Anda. Siang dan malam, hitam dan putih. Dan saya telah melihat banyak sekali yang seperti saya diubahkan. Dan Allah masih bekerja di belakang layar. Dia masih mengubahkan kehidupan. Dia masih mengubahkan banyak orang bagi kemuliaannya. Paulus adalah pribadi yang berbeda sebelum Damsyik. Dan pribadi yang berbeda setelah Damsyik. Dia memiliki gairah, dia memiliki api bagi Allah karena imannya sebelum Damsyik. Tapi iman itu adalah iman yang menghancurkan, bukan iman membangun, bukan iman mengasihi. Tapi setelah Damsyik, Paulus memiliki gairah yang berbeda. Gairah itu membangun, mengasihi, bahkan menderita bagi kemuliaan Kristus. Dan seutuhnya menjadi manusia berbeda. Saya ingin Anda bayangkan Paulus yang sangat terkenal dengan tindakannya, dengan sikapnya, dengan perintah yang diterimanya. Paulus melemparkan segala jenis tuduhan dan fitnahan dan laporan kepada jemaat Yesus Kristus. Orang yang bekerja dengan Kristus, orang yang percaya dalam Yesus Kristus. Paulus ingin mereka dipenjarakan. Paulus ingin mereka menderita dan menyiksa mereka, bahkan menusuk mereka. Dia melihat seseorang sekarat dan mengizinkan orang tersebut dieksekusi. Pria ini dalam perjalanannya ke Damsyik, dia pergi ke suatu tempat untuk melanjutkan apa yang ia percaya adalah panggilan Allah baginya. Saudara terkasih, mungkin hari ini Anda merencanakan sesuatu dalam hidup Anda. Mungkin Anda beriman atas sesuatu dan cara Anda menunjukkan iman Anda, cara Anda mengatakan iman Anda seutuhnya berada di tempat yang berbeda dari yang Allah maksudkan bagi Anda. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata padanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" "Akulah Yesus, yang kau aniaya itu," katanya.
Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Saya suka bagian ini. Saya akan membagikannya menjadi beberapa bagian. Salah satunya adalah cara Paulus menganiaya umat di jalannya Allah. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, dan ini adalah judul dari program saya, program TV saya kepada Turki dan semua yang berbahasa Turki dan Timur Tengah di dunia. Jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia memberi kita alamat, memberi kita peta, dan dia memberi kita arah. Bagaimana kita menjangkau sorga, bagaimana kita dapat menemukan jalan, bagaimana memperoleh keselamatan yang kekal. Dan Paulus menganiaya umat di jalan Allah. Saya tahu mereka yang seperti ini. Saya salah satunya. Mungkin Anda bertanya, bagaimana mungkin seseorang dapat meletakkan bom di tubuh mereka dan mati begitu saja dalam nama Tuhan? Bagaimana seseorang dapat memasuki pesawat dan menabraknya ke menara kembar di Amerika? Bagaimana manusia dapat melakukannya? Saat ini saya katakan kepada Anda, saya paham. Karena saya salah satu dari mereka. Saya dianggap memberikan penghormatan terbesar untuk mati bagi nama Allah. Karena Tuhan saya saat itu berkata kepada saya untuk mati baginya. Tapi suatu hari di Alkitab yang berkata tiba-tiba saja, di hari saya akan melakukan bunuh diri di umur 28 tahun, gagal di setiap area hidup saya, bercerai, gagal berbisnis, gagal dalam hidup, keluarga, semuanya, gagal finansial, dan berkata kepada diri sendiri, hidup ini tidak layak untuk dihidupi. Hari itu, Yesus Kristus menunjukkan dirinya kepada saya dengan cara yang ajaib, dan selamanya mengubah saya. Tiba-tiba, ketika Anda merencanakan sesuatu dan mempercayai sesuatu dan Anda tahu di mana kebenaran. Tiba-tiba Allah datang dan mengubah segalanya. Dengan satu jamahan. Mungkin Anda butuh jamahan itu saat ini di hidup Anda. Mungkin Anda butuh jamahan itu, jamahan demikian di hidup suami Anda. Mungkin Anda telah berdoa begitu lama kepada Allah yang salah untuk keluarga Anda diubahkan, untuk kesehatan yang meningkat. Anak-anak Anda hidup layak, bahagia, dan juga damai. Mungkin Anda belum melihat apapun. Tidak ada yang terjadi. Tapi hari ini saya katakan kepada Anda, dari kehidupan saya dan kehidupan Rasul Paulus, Allah dapat tiba-tiba mengubah pasangan Anda, tiba-tiba mengubahkan anak-anak Anda. Hanya percayalah kepada Dia yang mampu melakukannya. Dulu saya percaya Allah yang salah. Saya berpikir bahwa Dialah jalan satu-satunya. Saya percaya jika saya mati baginya untuk jihad, saya akan ke Firdaus. Saya percaya semua hal itu. Tetapi tiba-tiba Yesus Kristus menjamah dan menunjukkan bagaimana saya seperti Paulus menganiaya umat di jalannya Tuhan. Saya ingat saat berada di Turki suatu hari, saya duduk di kantor saya dengan majalah di tangan saya. Dan saya membaca majalah terkenal di Turki. Dan di majalah itu terdapat artikel mengenai misionaris di Turki. Dan saya membaca bagaimana para misionaris ini menyebarkan Injil, menyebarkan Alkitab dan kebenarannya. Dan bagi saya saat itu ini adalah kebohongan. Saya dipenuhi rasa marah dan emosi. Dan berkata kepada diri sendiri, saya harus menemukan mereka dan membunuh mereka dalam nama Allah saya. Saya menelpon banyak nomor, mencari tahu mengenai mereka.
dan saya gagal. Hari ini karena saya percaya Injil, karena saya percaya dalam nama Yesus Kristus, banyak orang ingin memperlakukan saya demikian. Tapi Alkitab berkata, Yesus Kristus berkata, jangan takut. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, yang bisa mengambil tenda sementara ini. Tetapi takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Maksud pesan ini bukanlah menyebarkan ketakutan, juga bukan untuk menyatakan bahwa jika Anda tidak mempercayai berita ini secara alamiah, Anda akan pergi ke neraka. Tapi pesan ini Anda begitu dikasihi tanpa syarat. Allah begitu mengasihi Anda. Dia tidak menyuruh Anda untuk mati baginya. Dia datang dan mati bagi Anda. Saudara-saudara, ini berbeda. Allah seutuhnya berbeda. Jika Allah mengasihi Anda, jika Allah yang benar mengasihi Anda, jika seseorang berkata, aku mengasihimu, akankah mereka mati bagi Anda? Atau mereka akan minta Anda mati bagi mereka? Sekarang Anda harus menanyakan hal ini. Bahwa saya membawa saya kepada Tuhan, Yesus Kristus, saya menerima Yesus di hati saya. Pada saat itu saya akan mengakhiri hidup saya. Saya ibu tunggal, putri saya saat itu berumur 3 tahun, dan hari ini ia bertumbuh dan dia melayani Yesus Kristus. Tapi saat itu semuanya terlihat gelap. Saya putus asa dan berpikir, tidak ada yang dapat mengubah keadaan hidup saya. Saya berpikir tidak akan ada yang bisa mengubahnya. Dan saya kenal seseorang yang demikian, suami saya. Dulu dia adalah anggota geng dekat Jalan India di kota New York. Dia anggota geng. Seseorang yang sangat menakutkan. Bayangkan, Allah memilih yang bodoh dari dunia untuk mempermalukan yang bijaksana. Allah memilih yang lemah dari dunia untuk mempermalukan yang kuat. Dia memilih hal yang tidak berarti bagi orang lain. Allah tidak melihat riwayat, juga diploma dari seseorang. Dia bahkan tidak melirik talenta atau bakat alami seseorang. Dia tidak mempedulikannya. Dan dia mencari mereka yang hancur seperti saya atau suami saya, anggota geng, yang selalu menggertak orang lain, selalu hanya menyakiti orang lain, termasuk keluarganya sendiri. Tapi ketika dia hampir mati karena keracunan, dia berseru kepada Allah. Pertama kali dia menyebut nama dari Tuhan kita. Allah memiliki nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia berkata, Yesus, aku gagal di hidup ini. Tolonglah aku. Terkadang hanya butuh satu doa singkat. Tolong aku Tuhan. Tunjukkan jalanmu. Aku mau mengenal Engkau. Jika apa yang perempuan ini katakan benar, tunjukkan padaku. Apakah aku berada di jalan yang benar? Apakah jalan ini akan menyelamatkanku di akhir kehidupanku? Apakah jalan ini membawaku ke hadirat-Mu ketika aku mati? Tanya dia. Saya telah melakukannya dan percaya dengan segenap hati. Jika Anda bertanya padanya, sahabat Yahudi, Hindu, dan juga Muslim, saya percaya Yesus Kristus akan menunjukkan dirinya kepadamu. Seperti yang ia lakukan bagi saya dan juga suami saya. Dan Allah menjamah suami saya ketika ia berseru kepada Tuhan dan berkata, Tuhan tolong aku, tolong aku. Aku telah gagal dalam hidup ini. Dan Yesus Kristus menjamahnya dan mengubah dia seutuhnya. Dan kami mulai pelayanan di jalan setelah kami menikah. Saya ingat kami pergi dan memberitakan kabar baik. Ini kabar baik kepada mereka di jalan, para pelacur. Mungkin mereka yang Anda pikir tidak akan pernah layak pergi ke sorga. Mungkin mereka kelompok orang yang Anda pikir tidak layak dalam hadirat Allah. Mereka jorok, kotor, jahat, bahkan menjijikkan.
bandar narkoba, penganiaya, pembunuh, sebutkan saja. Dan terus lagi dan lagi dan lagi. Dan saya ingat pergi ke jalan dan berbicara dengan mereka, dan beberapa memperhatikan Anda. Apakah Anda gila? Seperti Anda kehilangan akal. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Sangat terlihat bodoh bagi mereka ketika Anda berkata saya percaya kepada Allah. Terlihat bodoh bagi orang lain saat Anda berkata Roh Kudus bicara pada saya, Tuhan bicara pada saya. Memang bodoh. Tapi ketika Anda tahu mengalami Allah, Anda tahu bahwa Anda mendengar suaranya. Anda tahu Allah yang memimpin, membimbing, menghibur Anda, dan mengubah Anda. Kita melihat banyak hidup yang diubahkan. Dan salah satunya akan saya katakan, kami pergi ke penjara berkeamanan ketat untuk pelayanan memberitakan Injil pada 150 napi. Di antaranya adalah pemerkosa, pembunuh, pencuri, bandar narkoba, penganiaya wanita, sebutkan saja. Kami pergi dan mulai membagikan pengampunan dari Yesus Kristus. Adakah orang dari suatu kelompok yang menurut Anda tidak layak diampuni, atau seseorang dari hidup Anda yang tidak dapat Anda maafkan? Saya ingin bertanya, dapatkah Anda berkata, saya mengasihi Anda tanpa syarat? Saya mengasihi Anda tanpa syarat. Tapi juga mengatakan kepada orang yang sama, saya tidak bisa mengampuni Anda. Tidak. Kasih tanpa syarat sama dengan pengampunan tanpa syarat. Jika Anda mengasihi seseorang tanpa syarat, ampuni juga tanpa syarat. Siapapun yang berbalik kepada Yesus dan meminta dalam doa, dengan doa yang bersungguh-sungguh, dan mengundangnya masuk ke dalam hati, dan mengakui Allah, dan bertobat dari dosa-dosanya, Allah akan menjadikan mereka seseorang yang baru. Paulus berkata di Galatia 2 ayat 20, saya suka ini, dan selalu berseru mengenai ini. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saya disalibkan bersamanya. Saat Anda mempercayai Kristus Yesus memberikan hidup Anda baginya, Anda bukan lagi seorang pembunuh, bukan lagi seseorang yang kasar. Anda seutuhnya manusia baru dalam Yesus Kristus. Ya, tidak setiap orang mengubah siang dan malam. Ada perubahan dan itu adalah kemajuan. Saya berkata saya masih dibangun. Allah masih mengubahkan saya. Tapi kebanyakan diri saya yang lama telah disalibkan, terkubur, telah mati. Saat Anda menerima Yesus Kristus di kehidupan Anda, Dia disalib bagi Anda dan bagi saya. Darahnya mengalir bagi Anda dan saya, agar kita memperoleh hidup yang kekal, sehingga kita diampuni dan ditebus dari dosa kita. Dia menebusnya. Dan pada hari ketiga, Dia bangkit. Dia menaklukkan kematian, agar Anda dan saya memiliki hidup yang kekal dengan menerimanya di hati kita. Saudara, ini pesan yang sederhana. Yesus sangat sederhana. Dan Yesus katakan dengan sederhana, akulah jalan, sederhana. Akulah kebenaran, sederhana. Akulah hidup, sederhana. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sederhana. Terkadang kita membuatnya rumit. Kita berbuat lebih dari yang seharusnya.
dan kami pergi ke penjara, suami saya mulai berbicara dan mulai bersaksi bagaimana Yesus Kristus mengubahnya. Dan kami melihat setidaknya 100 dari 150 napi maju ke depan, menangis seperti bayi, seperti domba kecil. Mereka mungkin adalah manusia yang paling berbahaya, yang tidak pernah Anda ingin temukan dimanapun. Jika Anda bertemu dengan mereka di jalan, Anda akan mengubah jalan Anda. Mereka kelompok yang sangat mengerikan. Mungkin mereka sanggup melakukan kejahatan apapun tanpa mengedipkan mata. Tapi tiba-tiba, dengan Allah, semua itu mungkin. Dan hari itu Allah menjamah mereka dengan cara yang ajaib dan mereka menangis. Salah satu di antaranya maju ke depan, yang telah menyerahkan hidupnya bagi Yesus Kristus untuk membagikan kesaksiannya, untuk menguatkan narapidana lain, dan berkata, ketika kita pergi ke penjara untuk melayani, kita tidak dapat bertanya, kenapa Anda di sini? Ini salah satu norma di penjara. Anda tidak boleh menanyakan napi, kenapa Anda di sini? Tapi pria ini maju dan meminta izin untuk berbicara, dan kami mengizinkannya. Kami mengetahui dia seorang percaya, dan berkata, saya mendapatkan 7 tuntutan hukuman seumur hidup, katanya. 7. Dan saya tidak memiliki apapun yang menunjukkan saya tidak bersalah. Saya bagian dari kejahatan, tapi dia tidak mengatakan kejahatan apa. Semua orang berkata kepada saya, tidak ada harapan. Tidak ada harapan bagimu. Saya mempercayainya dan memutuskan untuk mengakhiri hidup saya, katanya. Dan saya merencanakan dan saya merenungkan bagaimana melakukannya, bagaimana mengakhiri hidup. Suatu hari saya memutuskan untuk menggantung diri di sel penjara. Saya sendirian. Saya menangis, saya kepahitan. Saat itu ada pelayan Injil datang. Saya tidak memintanya. Dia datang ke sel penjara dan berkata, dapatkah saya berbicara dengan Anda? Dan saya menjawab, tidak. Saya tidak butuh Injil Anda. Saya tidak mau Anda mengatakan itu. Tapi ia tetap bersikeras. Katanya, Anda tahu Allah mengasihi Anda? Dan saya menertawakannya. Allah mengasihi saya? Seseorang seperti saya? Tahukah Anda siapa saya? Tahukah Anda penjahat seperti apa saya? Dan pria dengan Alkitab di tangannya berkata, bukan masalah. Allah mengasihi Anda. Dia mati bagi Anda. Dan apapun yang telah Anda lakukan, semuanya. Dan kalikan dengan populasi terburuk. Dia mati untuk semua dosa itu. Saat pria itu berbicara, ada secercah harapan. Ada sesuatu di suaranya. Dan saat itu saya melihat cahaya di akhir terowongan. Dan saya menyerahkan hidup saya bagi Kristus. Dan katanya, bukan lagi masalah. Apakah saya harus mati secara alamiah atau mereka mengeksekusi saya? Saya layak untuk itu. Saya layak, tapi saya berubah pikiran mengenai mengakhiri hidup saya. Saya adalah manusia baru dan menunggu untuk didakwa 5 tahun di penjara, katanya. Dan minggu lalu, di ruang pengadilan, di hadapan para hakim, dan hakim membatalkan hukuman karena kurangnya bukti dari yang telah dituduhkan. Dan berkata, saya menjatuhkan hukuman 5 tahun. Hanya 5 tahun. Dan saya sudah menjalani 5 tahun itu, masih ada 2 bulan lagi. Tapi dapat saya katakan setelah 2 bulan itu, saya akan membagikan firman Allah kepada orang lain. Dia maju ke depan
dan berkata, sekarang Anda, 50 pria, 40 atau 50 pria. Allah tahu jumlah Anda. Dia tahu nama Anda. Dan dia tahu kejahatan dan dosa Anda. Sekarang, pesan ini bukanlah pesan untuk Anda mempercayai Yesus Kristus. Anda akan dibebaskan dari penjara hari ini dan menjadi orang merdeka di luar jeruji hari ini. Tapi ini adalah pesan bahwa Anda akan terbebas tidak peduli dimanapun Anda. Anda bisa dipenjara, tapi Anda juga manusia merdeka. Izinkan saya mengatakan ini. Saya telah berkali-kali menjadi tahanan dan melihat tahanan yang memberikan hidup mereka bagi Yesus Kristus. Dan mereka lebih merdeka dari kebanyakan orang yang saya tahu di dunia. Mereka pecandu narkoba, pecandu pornografi, pecandu untuk membunuh, mencuri, menyakiti. Merekalah napi sesungguhnya. Dan saya ingin mengatakan kepada Anda, saya ingin mengundang Anda, jika hari ini Anda berkata, cukup berkata, Yesus, aku butuh jamahanmu saat ini. Aku seorang pendosa dan aku benci hidup ini. Aku mengasihimu Tuhan dan mengundang Engkau datang ke hatiku. Ampuni aku Yesus, aku percaya Engkau mati di salib bagi dosaku. Dan aku percaya Engkau telah bangkit di hari ketiga. Dan aku mengundang Engkau. Aku berkata ya kepadamu Yesus Kristus. Datang dan tinggallah di dalam aku. Jika Anda mengucapkan doa ini, Anda akan selamat dan kematian tidak berkuasa atas hidup Anda.